ya kan? Sedangkan program daripada Waduk Bener ini adalah katanya program nasional. Nah, ada pidato Pak Jokowi yang menyatakan saya titip ya proyek-proyek strategis nasional, ya kan? Kalau seandainya nggak bisa mengawal, ya maaf. Masih ingat Anda? Ternyata daerah Wadas ini adalah lumbung suara PDIP. Jokowi memenangkan pemilu 82,7%. Jadi silawannya yang sekarang jadi Menhan beliau itu ya, Menhan beliau itu hanya 17, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mimbar Tub dimanapun berada, kali ini kita bertemu dengan para advokat dari TPUA dan tim Bang Edi Mulyadi. Kita ingin bertanya, yang pertama saya ingin tanya tentang pandangan hukum terkait kasus Wadas yang kemarin sempat viral di media sosial. Bagaimana pandangan hukum Ibu Kurnia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nanya pinter ya, mentang-mentang kita orang hukum jadi nanyanya dadakan begitu. Saya kira mengenai Wadas, Wadas itu kan sebuah desa ya, desa Wadas, kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ya. Berarti ini adalah daerah kekuasaannya Pak Ganjar Pranowo kan begitu. Sebenarnya Wadas yang kedua ini hebohnya itu sudah dimulai dari video yang pertama. Manakala kita melihat dan kaget ada semacam perlawanan rakyat di mana perseteruan antara aparat dengan rakyat ya. Ini jarang terjadi sebenarnya. Ada apa sih masalah sebenarnya dengan Wadas ini? Ternyata di sana akan dibangun sebuah waduk yang bernama Waduk Bener ya. Nah, sedangkan pengambilan batu andesitnya itu dilakukan di daerah Wadas begitu. Nah, batu andesit yang dimaksud itu sesuai kebutuhan untuk pembangunan bendungan Bener ya. Nah, saya melihat rakyat cukup baik ya. Mereka tidak menentang pembangunan waduknya. Yang ditentang itu adalah pengambilan andesit yang disinyalir sebagai salah satu yang terbaik ya. Disinyalir sebagai satu yang terbaik, bahkan 1 meter kubiknya itu bisa seharga 30 juta. Itu bukan muntahan dari gunung, melainkan keluar dari perut bumi. Sedemikian rupa berwarna-warni dan segala macam. Wadas ini desa yang makmur, ya subur, rakyatnya baik-baik saja begitu. Nah, pertanyaannya mengapa aparat begitu represif ya, seperti kejar setoran gitu, ya kan? Harusnya kan mereka tidak boleh seperti itu. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah daerah, itu harus diselesaikan sebaik-baiknya, ya kan? Ada harta karun. Nah, ada harta karun kata Ibu Eli ini, advokat kita ya, advokat senior ini. Jadi saya melihat sebenarnya begini ya Mas, di era ini kami sebagai advokat ini sulit bicara hukum semata gitu ya. Selalu dibarengi dengan hal-hal di luar hukum. Jadi ini udah politis sifatnya ya. Karena apa? Dari peristiwa ini ketahuan ternyata Pak Ganjar Pranowo memberikan izin di tahun 2018 ya kan? Jadi sebenarnya kekisruhan dimulai oleh beliau. Ada apa ini begitu loh. Kalau hanya membutuhkan misal 18 juta kubik misalnya ya, andesit, mengapa harus dijadikan areal untuk pertambangan? Ini kan tanda tanya begitu. Tapi dari sisi hukum ya sebagai pengacara kami sangat menolak perilaku represif aparat ya, itu tidak boleh. Itu nggak boleh sama sekali dengan rakyat seperti itu ya kan. Dari mana dasarnya seperti itu? Apalagi kita tahu bahwa Polri di bawah Kapolri Sigit Listio ini sudah berjanji akan menjadi polisi yang lebih humanis ya kan, yang lebih presisi, yang tidak tumpul ke atas tajam ke bawah semata. Cuma itu kayaknya masih di atas kertas semua. Dan kami para pengacara sangat menolak tindakan represif dari aparat ya, karena insting dari pengacara itu membela ya. Kalau udah ngelihat kayak itu udah nggak bener aja itu. Baik dari konstitusi negara, nyawa tidak berharga. Harga tidak berharga ya. Jadi kita melihat yang kasihannya lihat deh Mas ya, meskipun saya sebenarnya nggak tertarik untuk mengomentari ke arah politik, tapi mau tak mau ini sangat menarik ya. Ternyata daerah Wadas ini adalah
lumbung suara PDIP. Jokowi memenangkan pemilu 82,7%. Jadi silawannya yang sekarang jadi Menhan beliau itu ya, Menhan beliau itu hanya 17, sekian. Bayangkan. Jadi hari ini rakyat memikirkan begini, kami saja dikecewakan ya. Kalau kami dikecewakan itu wajar. Nah ini yang dikecewakan pemilihnya sendiri begitu ya. Nah kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lihat, cuma ada apa di balik itu? Apakah ada izin-izin yang melanggar konstitusi, ya kan? Yang kedua sikap resipitas daripada aparat. Saya kira begitu, Mas. Kemarin sempat ada viral juga di media sosial tentang pernyataan Kapolres di sana. Betul. Yang menyatakan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu adalah untuk perang. Ajakan untuk berperang. Inilah yang saya khawatirkan ya Mas ya. Ketika aparat itu menjadi aparat bukan bagi negara tapi bagi penguasa, ini yang terjadi. Mereka seperti mencari cause of atau penyebabnya saja. Jadi sudah tidak ada lagi nilai-nilai objektivitas di situ ya. Mereka seperti tertekan. Ada semacam target yang harus dikejar, ya kan? Sehingga akhirnya membuta. Apapun yang bisa disalahkan kan begitu. Ini yang kedua seperti menghalalkan segala cara. Nyawa cara. tidak berharga. Tidak seperti yang dari yang anak bayi jatuh berapa miliar itu. Iya, betul. Satu nyawa aja berapa itu miliar. Negara mengorbankan dana. Ini nyawa di Indonesia sudah tidak berharga. Sangat tidak berharga nyawa di Indonesia nampaknya Mas ya. Meskipun tentu tidak ada yang berani bilang begitu, tapi kita bisa flashback ke belakang peristiwa 2122 tidak juga diselesaikan, 700 petugas KPPS meninggal dunia tidak dibereskan, ya kan? Nah, setelah itu apalagi 6 laskar FPI sampai hari ini tidak menemukan titik terang. Jadi saya melihat kok kayaknya represivitas ini biasa aja buat aparat begitu ya. Ada lagi. Anda melihat di sini ada semacam tekanan dari orang tertentu untuk kemudian memuluskan proyeknya terkait Wadas ini? Saya mau bilang begini ya, tidak mungkin Pak Ganjar Pranowo tidak berkoordinasi dengan Pak Jokowi, maaf loh ya. Karena Pak Ganjar itu hanya gubernur, ya kan? Atasannya gubernur adalah presiden dalam hal ini, kan betul begitu. Nah, ketika beliau terpilih, tentu beliau ada janji-janji kan, ya kan? Sedangkan program daripada Waduk Bener ini adalah katanya program nasional. Nah, ada pidato Pak Jokowi yang menyatakan saya titip ya proyek-proyek strategis nasional, ya kan? Kalau seandainya nggak bisa mengawal, ya maaf, masih ingat Anda? Nah ini, jadi ini membuat tertekan aparat barangkali secara psikologis. Terindikasi seperti itu. Jadi, menurut bahasa hukum ya terindikasi tertekan oleh karena itu, ya kan? Kalau seandainya nggak diberesin gawat nih, daripada dicopot bagaimana ini? Dan banyak pertanyaan lain. Jadi akhirnya mereka tidak pakai akal sehat lagi. Bayangkan, apa nggak kaget ya? Dalam waktu yang tiba-tiba orang sedang di masjid, sekian puluh truk datang beramai-ramai mengawal seperti itu. Orang lagi sholat ditangkapi. Saya lihat kok videonya lagi ditonjokin ada kan dari depan. Nggak bisa lagi ditutupi. Sekarang harus dijawab secara jujur. Ada apa itu? Perbaiki. Yang tidak pantas copot. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Apakah Ibu ada saran untuk pemerintah, khususnya dalam hal ini, dalam penanganan ini, apakah ada saran ataupun kritik terhadap pemerintahan saat ini? Saran saya, satu saja Mas, jadilah pemerintahan yang baik, yang diamanahkan oleh konstitusi. Karena Anda pada saat memimpin Indonesia itu disumpah, ya kan? Sumpahnya adalah akan memimpin Indonesia dengan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya melihat sudah terlalu banyak hal-hal yang diselewengkan oleh pemerintah. Tidak perlu disebutkan saking banyaknya pusing kepala kita. Ya, terus terang aja saya mengatakan begini. Jadi kami TPUA itu ada 5 hal: carut marut ekonomi, carut marut hukum, produk legislasi yang tidak berpihak, adu domba sama anak bangsa, ya kan? Dan kebohongan publik banyak. Saran saya, kalau tidak sanggup, mundur. Ya kan, banyak kok putra bangsa lain yang hebat, yang lebih religius, ya, yang lebih terdidik dan segala macam. Ini karena kekuasaan, ya, dan sudah melingkar di kekuasaan. Seperti kata Irman Putra Sidin, perselingkuhan. Kalau kata Ustadz Aka tuh bukan cuma 3, bukan cuma legislatif, eksekutif, edukatif, tapi ditambah lagi dengan pers. Nah ini bagus.
Ya, dia sudah nggak mau meliput, kita nggak mau pers, ya nggak mau, dia sudah berselingkuh dengan kekuasaan. Saya kira begitu. Saran saya mundur, lebih baik. Kesimpulannya sebenarnya indikasi gagal itu sudah banyak, ya kan? Tapi mereka terlanjur berkuasa, kekuasaannya menggurita, ya sulit. Kita mau menempuh jalan konstitusional, datang ke DPR nggak ada guna, karena DPR kan legislatif sudah bersama-sama dengan mereka. Hanya satu-satunya oposisi PKS, itu pun hanya berapa? 20% itu berapa? Ya kan? Jadi sulit. Apapun keputusan hari ini akan dikalahkan. Begitu. Oke, terima kasih. Oh, satu lagi ya. Satu lagi. Gin mah zonder Frantur de Letteligheid. Gin mah zonder Frantur de Letteligheid. Artinya setiap kekuasaan yang kau pegang tidak mungkin tanpa pertanggungjawaban. Jadi bertanggungjawablah kalau tidak hari ini yang akan datang. Dan itu lebih berdarah-darah, lebih berkeringat, lebih sakit. Lebih baik selesaikan sekarang begitu. Demikian. Terima kasih.